Tapi lo pernah ngeliat kontennya si Raymond Chin? Yang mana tuh? Yang bareng sama Ustaz Felix. Belum nonton. Ustaz Felix terus sama si sepulang sekolah tuh siapa sih namanya? Koi. Iya itu sama si Valen. Valen apa Valen? Via. Oke, balik lagi ke sebelum kasih mengungkap yang enggak biasa diungkap. Nah, jadi konten itu kemarin bagus sih. Lagi gue lihat tuh. Escape. Ya, cuman ngomongin masalah kiamat. Dan kita sekarang menuju kiamat. Udah perang. Serem banget sih. Asli. Kata orang-orang kita udah mau kiamat asli. Tiba-tiba begitu sih, tapi serem banget sih. Serem banget sih. Udah mau perang dunia. Udah malah ya, udah. Udah main lempar-lemparan sih sebenarnya Marip. Kalau lu tahu lempar-lemparan apaan? Lempar-lemparan itu rudal. Iya. Nah ini sebenarnya emang cerita kiamat tuh udah ada dari zaman dulu kan. Orang memprediksi kiamat tuh udah dari zaman dulu. Dari zaman dulu banget. Nah tapi nggak ada yang terbukti. Nggak ada yang terbukti. Nah, apakah kiamat kali ini benar-benar terbukti? Dan bisakah kita mengalaminya atau tidak? Itu berat banget sih. Kalau misalnya ngomongin kiamat ya balik lagi. Kalau ngomongin kiamat nih, kayaknya tuh gue masih belum. Ya Allah, gue masih banyak dosanya gitu. Iya betul. Masih banyak dosanya gitu. Sama kan. Ya kan gimana cara kita untuk? Ya gila sih. Gimana sih maksudnya? Iya. Buat nutupin dosa kita kok. Bahaya banget. Iya, tahu nggak sih lu kayak takut gue. Kadang-kadang kalau sekarang gue mungkin karena pikiran gue udah masuk ke 30 mau ke 35 kayaknya ya. Jadi tuh kayak terus kalau meninggal gimana dikubur dengan posisi lu kayak begitu Rip. Sampai merinding gue ngomongin kayak gini. Ya kan? Apakah gue bakal bisa merasakan kiamat apakah tidak gitu kan? Dajjal ya, dia itu Dajjal ya? Dajjal ya? Ya begitu dah pokoknya. Iya, serem ya. Terus pembahasan kali ini apaan Rip? Nah inilah pembahasan kita kali ini tentang kiamat. Prediksi orang dari zaman dulu tentang kiamat tapi gagal. Prediksinya tuh meleset ya, nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar. Oke, yang pertama apa nih? Oke, yang pertama kita bahas dari yang terdekat aja. Tahun 2012. Maya ya. Nah ini sebetulnya ada yang memprediksi juga di Indonesia. Siapa namanya? Yang meninggal. Mama Loren ya? Emang iya Mama Loren? Mama Loren yang prediksi kiamat. Mama Loren nih. Yang gelap-gelap totonya beliaunya. Yang gelap. Oh iya benar. Oh iya kalau nggak salah Mama Loren ya. Nah terus di sini ada nih. Banyak orang yang percaya bahwa 21 Desember 2012 dulu dunia akan berakhir. Karena kalender suku Maya berhenti di tanggal tersebut. Ternyata padahal mah ya. Dia mah riset siklus aja. Ibarat kata dari 31 Desember balik ke lagi Januari. Sebenarnya mau balik lagi. Prediksi mereka tuh macam-macam. Sebenarnya ada planet misterius yang akan menabrak bumi, jadi bumi hancur jadi kayak kiamat. Nah, terus ada juga yang matahari akan mengalami badai besar. Jadi badai itu bisa aja di matahari, Wan. Yang apa namanya apinya itu. Kemudian bahkan bumi itu akan terbalik. Mungkin terbalik tuh bukan kan karena bumi bulat ya. Kalau terbalik gitu-gitu. Tapi belum tentu. Ininya apa namanya rotasinya berbalik. Belum tentu, Rip. Kan ada juga yang bilang bumi itu datar. Oh iya bisa jadi. Jadi dari begini berbalik. Iya, Tapi kayak film Up and Down kalau nggak salah ada filmnya tuh. Jadi dunianya di atas bawah gitu. Kalau nonton filmnya ada tuh dunianya di atas bawah gitu. Jadi lo kalau mau ke sono, lo gitu, balik lagi gitu. Iya, kocak banget lucu kalau misalnya ya itu. Ya namanya juga film ya. Film ya namanya juga film. Fiktif. Kemudian yang kedua apa tuh Rip? Harold Camping. Kiamatnya tahun 2011. Nah ini kan dari 2012 ke 2011. Berarti mundur dong nih? Mundur. Harold Camping adalah seorang penyiar radio yang cukup berpengaruh di Amerika Serikat. Dia menggunakan perhitungan numerologi dari Alkitab untuk memprediksi bahwa kiamat akan terjadi pada 21 Mei 2011. Nah, banyak pengikutnya yang jual harta,
Oh, itu tapi kalau misalnya sampai udah jauh-jauh kayak begitu, iya, hartanya tuh ngejual. buat kayak apaan gitu? Buat apa maksudnya? juga Iya ya? kan, mau jual. Kan dibawa mati Lagi lu. pula duitnya kalau dijual kan dapat duit, duitnya buat apa juga gitu. Duitnya dijual lagi. Sampai berhenti kerja. Terus detik-detik menuju 21 Mei 2011 itu mereka sambil nunggu. Tau-taunya nggak kejadian. Nggak ada. apa. Itu Ya di prank, aman. Ya. Ya begitulah. Masih aman banget. Oh. Itu yang kedua tuh ya. Yang kedua. Yang ketiga apa nih? Yang ketiga namanya Sekte Chen Tao. Sekte Chen Tao. Mundur lagi nih, pada tahun 1998, seorang pemimpin sekte di Taiwan mengklaim bahwa Tuhan akan muncul di televisi pada tanggal tertentu. Ini lucu juga nih. Oh, bentar gue baca dulu deh. Tuhan muncul di tanggal tertentu. Tuhan gimana dia? Ya mungkin Tuhan versi dia ya. Ya versi dia ya, gitu kan tidak itu ya. Kita nggak tahu ya kan. Nah, dia juga mengatakan akan terjadi bencana besar. Jadi pas Tuhan turun, bencana datang. Pengikutnya akan diselamatkan oleh UFO. Dan tanda-tanda kiamat akan terlihat jelas. Para pengikutnya bahkan pindah ke Amerika untuk menunggu peristiwa tersebut. Tapi hari yang ditunggu-tunggu tidak datang. Dan tidak terjadi apa-apa. Tahu gak itu karena apa? Satelitnya lagi belok kali itu. Jadi siaran TV-nya kagak ada. Iya, siaran TV-nya kagak ada. Udah pada jauh-jauh pergi kami. Mana nih Tuhan gue? Ya udahlah, nggak ada ya kan. Di prank nih. Ya, prank lagi. Emang kadang-kadang orang suka begitu ya, ngeprank. Tapi ada aja sih yang percaya gitu ya. Iya, tapi sebenarnya itu kalau kata gua menurut keyakinan kita masing-masing sih jatuhnya. Gimana kita bisa mentelaah hal yang kayak begitu, apa mau langsung diambil apa gimana, kan banyak pilihannya. Iya betul. Ya kan? Yang keempat nih, namanya Halley's Comet, Komet Halley. Oh, komet. Nah, kepanikan di tahun 1910. Jadi ketika komet Halley mendekati bumi pada tahun 1910, ilmuwan menemukan bahwa ekornya mengandung gas sianogen atau zat beracun lah gampangnya gitu. Nah, media saat itu membesar-besarkan bahwa ini nih akan terjadi inilah bencana besar atau apa, kematian massal segala macam ya kan. Nah, akibatnya apa? Orang-orang panik. Orang-orang berbondong-bondong membeli tabung oksigen. Oh, biar nggak keracunan. Biar nggak keracunan. Bahkan ada yang mengadakan ritual penyelamatan. Gitu. Gimana tuh ritual penyelamatan ya? Ya. Tapi ada filmnya juga tuh yang kata dia masuk ke bunker. Hidupnya 3 orang apa 2 orang gitu. Lupa gua. Pokoknya di atas tuh udah ada gitu ya. Iya, dia ada alien ya. Itu kan yang lo pengen kan? Enggak juga sih, wah. Punya rumah di bunker. Oh iya sih, gua mau ada ruangan bawah tanah sih menurut gua. Cuman kayaknya gimana ya? Karena kalau ada zombie aja. Jadi apokalips. Oke, dilanjut Rep, di nomor 5 apa? Nomor 5, William Miller. Nah, dan Great Disappointment. Great Disappointment. Nah, jadi pada abad ke-19, William Miller memprediksi bahwa Yesus akan kembali antara tahun 1843 dan 1844. Waduh. Nah, pengikutnya sangat yakin sampai meninggalkan pekerjaan, menjual harta, menunggu hari kiamat dengan penuh harapan. Tapi ketika hari itu berlalu tanpa kejadian apapun, peristiwa ini dikenal sebagai The Great Disappointment. Kekecewaan besar dalam sejarah keagamaan. Jadi kan agama Kristen atau Katolik itu juga mempercayai Yesus akan datang. Begitupun Islam ya. Nabi Isa akan datang. Nah, Nabi Isa akan datang itu menandakan detik-detik terjadinya kiamat. Gitu. Jadi mereka juga sama tuh, ya mirip-mirip lah konsepnya. Sebenarnya alurnya tuh. Kiamatnya. Tapi ini lagi-lagi prediksinya meleset. Bahwa Terpleset. Yesus tidak datang. Nggak datang. Gitu. Belum ditelepon soalnya. Belum ditelepon. Sama Allah. Belum disuruh maksudnya kan sama Allah ya. Belum diperintahkan. Belum diizinkan. Tapi kalau ngomongin itu, sorry gue potong. Kalau ngomongin itu Imam Mahdi dulu apa Yesus dulu? Imam Mahdi dulu. Iya kan? Wah iya lagi. Soalnya gue mendengarkan si podcast itu, ya kata Ustaz Felix tuh emang ya Yajuj Majud ya. Yajuj Majud. Gog and Magog. Apa namanya? Gog and Magog. Terus Magog. Dari sebelum dia yang keluar, Dajjal dulu kan yang keluar. Ya kan begitu.
Oke, dilanjut lagi nih. Oke, Nomor 6 lanjut. nih, apa nih? Namanya Yohana Southcott dan kelahiran Mesias. Jadi Johannes Southcott ini mengklaim bahwa dirinya akan melahirkan Mesias di usia 64 tahun. Ia mengatakan kelahiran ini akan menandai akhir dari dunia. Waduh. Nah, banyak juga nih orang yang percaya dan bahkan sampai menunggu kelahirannya. Namun yang terjadi sebaliknya, dia meninggal tanpa pernah melahirkan apapun. Gitu. Jadi ada orang yang mengklaim Yesus akan lahir dari perut saya ini, gitu. Tapi ternyata orang-orang dikecewakan. Karena udah meninggal duluan. Iya, ternyata gua. Lagi dia nggak klaimnya kelamaan sih, umur 64 tahun ya. Kan umur, kalau kata Fajar Satwa, umur mah hanya angka. Umur aja angka. Umur nggak ada yang tahu. Iya, umur nggak ada yang tahu. Oke, yang ketujuh, ayam peramal. Wah, ini ayam nih yang... Ada ayam, ada gurita. Oh iya, dulu gurita ini, Wan. Bola. Gurita bola. Ini terus ada ayam lagi peramal. lumba-lumba juga ada, Lumba-lumba ya. Buat bola. Dan ngerti Ada-ada bola aja kagak ya, dia, Bang. iya, mengerti bola kagak dia. Ngapa itu? Gitu dia. Ya, kan? Buat ini kali taruhan kali kayaknya ya. Bisa jadi. Masa tapi kan Buat seru-seruan aja itu sih kalau kata gue mah. buat menambahkan feeling, feeling. Meramaikan Piala Piala Dunia. Kalau nggak ada gitu, kayaknya Kurang seru. bukan kurang seru, nggak ada makanannya. Makanan siapa tuh? Oke, nomor 7, ayam peramal. Tahun 1806. Jadi di Inggris ada seekor ayam tiba-tiba menjadi viral karena telurnya bertuliskan Christ is coming. Yesus akan datang. Yesus akan datang. Orang-orang panik mengira itu tanda kiamat. Namun belakangan diketahui bahwa pemilik ayam tersebut yang nulis sendiri. lalu memasukkannya kembali ke tubuh ayam. Buset dah. Itu bisa kagak masalahnya gitu. Kagak pecah apa itu? Kan kasihan ayamnya, Wan, masalahnya. Iya, Mas. Kagak pecah. Itu dia juga. Telurnya kagak pecah itu. Oh, berarti berkali-kali kayaknya. Coba lagi. Iya kan sampai masuk. Gila itu orang ya. Nah, ini murni penipuan emang. Sama tapi kayak Depok babi kepet. Oh iya. Aduh, di dekat rumah temen gue itu, Wan, bener. Orang-orang percayanya itu manusia. Akhirnya babinya itu dikuburin ke kuburan manusia. Tapi akhirnya digali lagi, dipindahin. Dibuang apa gimana gitu. Lucu juga tuh. Namanya, tapi bisnis agama tuh emang meyakinkan banget sih. Lebih tepatnya bisnis menakut-nakuti, Wan. Dia menjadi juru selamat atau pengantar lidah juru selamat. Seorang orang yang ketakutan merasa dia itu wah ada yang nyelamatin gue nanti gitu. Iya sih, ngeri lebih banget. tepatnya gitu. Jadi banyak lah sekte-sekte di bumi ini kan, di dunia ini. Percaya ini demi selamat dia. Gitu. Kemudian yang ke-8 tahun 1666. 3 angka 6. Itu lagu dan ketakutan orang-orang pada angka 666. Dan itu in the 5 to the 6. Oh, Slipknot tuh. Apa lagi? Metal, bos. Jadi pada tahun 666 atau 1666 banyak orang yang mengaitkan dengan angka setan. Juga banyak orang yang yakin dunia akan berakhir. Dunia belum berakhir. Bila kau putusannya. Itu bucin banget ya, tapi ya kan. Lagunya Iwan dari zaman dulu. Ini lagu gua. Terus gimana nih? Nah, ketakutan ini makin besar ketika terjadi kebakaran besar di London. Banyak yang menganggap itu tanda kiamat. Padahal meskipun kotanya hancur, dunia tetap berjalan seperti biasa. Biasa aja padahal ya. Ini kejadian di London. Ingin ku kesana. Tapi Cangcuters pas pertama kali ke Depok, gue ketemu dia tuh. Dulu pas di Margo. Iya, di Margo dia. Iya, pertama kali. Sampai gue punya tanda tangannya. Wih, itu semangat tanda tangannya. Ada di map, lupa gue di mana. Ada 5-5-nya. Iya. Ya ini 5 kan? Iya. Iya, berlima dia. Terus yang lucunya lagi, Rip. Dia itu zaman-zamannya dia mentas di Margo itu di saat dia masih jadi raja pensi. Oh. Nah, dia raja pensi Bandung, ya kan. Kalau di Jakarta kan ada the upstairs. Nah, di Bandungnya dia. Nah, dia lagi main kesini gitu. Oh, iya. Dan lumayan emang. Wah,
Gokil banget sih. Lanjut Rip, nomor 9 apa tuh? Nomor 9, Johannes Stoffler dan lamaran banjir tahun 1524. Seorang astronom Jerman memprediksi bahwa pada tahun 1524 akan terjadi banjir besar yang menenggelamkan dunia. Wah. Alasannya karena posisi planet-planet sejajar. Maka dari itu orang-orang langsung panik. Ada yang membangun kapal, ada juga yang mengungsi ke tempat tinggi, ke gunung-gunung gitu, ke bukit-bukit. Tapi ketika hari itu tiba, yang terjadi hanya hujan doang. Oh, hujan doang. Tapi nggak jadi banjir besar. Gue kira gak hujan, gak panas. Mana nih nungguin ya Allah. Itu berarti itu kayak kisah Nabi Nuh ya? Kayak kisah Nabi mirip-mirip lah. Mirip-mirip ya. Tapi kan kalau kisah Nabi Nuh sudah benar-benar habis semua ya, Rip ya? Iya. Tapi pengikutnya Nabi Nuh tuh cuma 20 orang ya? Ya, gue nggak tahu sih. Yang gue tahu sih ada 80-an, 88 apa berapa gitu. Selama berapa ratus tahun kan itu? Selama hampir 1000 tahun. Ya kan? Tapi gokil juga sih. Maksudnya cobaan beberapa hitungannya yang menjadi nabi itu cobaannya tuh banyak gitu. Enggak macam-macam juga ya kan? Terus yang meninggalnya Nabi siapa ya? Yang meninggalnya karena megang tongkat itu siapa? Nabi Sulaiman. Wah, iya tuh yang bisa ngomong sama jin ya. Ya. Itu gokil tuh. Sampai takut jin aja takut buat ngebangunin. Ya. Itu gara-gara si Rayap kan makanin itunya Ya, baru tahu kan. Gokil juga sih. Iya, nggak ada yang tahu. Umur nggak ada yang tahu. Wah, umur nggak ada yang tahu. Iya, nggak ada yang tahu orang-orang gitu. Iya. Bisa sampai jin pun nggak tahu kematian. Takut kan takut kan maksudnya. Makanya kalau misalnya itu, gue gimana ya? Kalau ngomongin masalah, lu bisa ngomong sama jin gitu, ya kan? Lu kayak Nabi, yang namanya Sulaiman. Kayak gitu kalau gue mikirnya gitu, ya nggak sih logikanya? Tapi kalau kata gue mah kayaknya ada aja kan yang bisa. Hah? Ada aja? Ada aja kayaknya. Ada aja. Bukannya itu jatuhnya ini ya, halusinasi bukan? Iya, kalau misalnya sekarang mungkin iya. Tapi kan zaman dulu kan ada sahabat yang bisa. Oh sebenarnya ada ulama-ulama iya. Tapi cara komunikasi bukan kayak ngobrol gini. Bukan ya. Mungkin gimana gitu atau dengan nggak dimasukin. Nggak gitu ya gue kan. Bukan. Iya mungkin juga. Bisa juga gitu. Mungkin ya mungkin aja nggak ada yang tahu. Oh ya. Tapi gue nomor 9 apa? 10 yang terakhir. Yang terakhir adalah Montanism. Gerakan keagamaan kuno ini percaya bahwa kota suci dari surga akan turun ke bumi dan menandai akhir dunia. Wah. Banyak pengikutnya meninggalkan kehidupan normal dan berkumpul di suatu tempat untuk menunggu peristiwa itu. Namun seperti prediksi lainnya tidak pernah terjadi. Namanya sekte atau perkumpulan Montanism. Berarti kayak Atlantis ya? Atlantis ya nggak sih? Atlantis gimana? Atlantis kan muncul dia. Lalu kalau nonton film Atlantis, dia kan muncul tuh dari bawah tanah ke atas. Terus nggak tahu kemana lagi. Iya. Gitu ya. Tapi kalau Atlantis yang berdasarkan cerita-cerita konspirasi itu ada di suatu benua yang teknologi sudah sangat maju. Bisa jadi di kutub utara kali ya? bagus. Ketutupan gitu kan, pura-pura dingin aja, padahal pas ada satu pintu yang kebuka, pintunya ternyata aja biasa aja gitu. Iya mungkin Ya kan? jadi. Ya nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Itu termasuk konspirasi juga. Konspirasi. Tempat-tempat yang kayak begitu ya kan. Nah, jadi bagaimana nih? Kita harus tetap semangat ini. Ya semangat walaupun sama-sama puyeng. Iya, kita biasanya kalau orang puyeng ketemu orang puyeng, jadinya puyeng. Combo tuh. Combo gitu. Jadi gimana, Rip? Oke, langsung ditutup aja nih. Tutup aja. Langsung tutup gimana, Rip? Terima kasih yang sudah menyimak sampai video kali ini. Di episode kali ini jangan lupa like, share dan subscribe biar kita makin semangat. Makin semangat. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wah.